Inilah markas syariah Rizik Syihab di Bogor yang akan segera diluluh lantakan. Rizik Syihab nyerobot, ngerampok tanah milik negara. Kang Deddy harus menegakkan keadilan seperti ketika menegakkan keadilan pada taman hiburan Ibis yang dirontokkan dan dirobohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya hormati, sejenak saya mengajak saudara-saudari untuk melihat potongan video yang menggambarkan situasi dan keadaan markas syariah yang dibangun oleh Habib Rizik berada di tanah negara yang diserobot oleh Habib Rizik lalu dipakai untuk mendidik para begundal, para jongos melawan pemerintah dan ingin mengganti NKRI menjadi negara bersyariah. Mari kita lihat. Hari ini saya betul terkaget-kaget. Ternyata markas FPI yang dikomandani oleh Bapak Rizik Syihab itu tanahnya yang dibangun itu tanah HGU yang dikelola oleh BTPN. Dan ternyata markas sekaligus pondok pesantren itu tidak berizin di Kemenak. Itu sudah berkoar-koar bagaimana saudara untuk membela Islam, bertentangan dengan hukum dan sekaligus menggunakan hak yang bukan haknya, mengatasnamakan agama. Itu berarti kan lebih parah gitu. Terus bagaimana Anda? Hutan punya BTPN yang mestinya menjadi asupan oksigen, ya kan? Membuat suasana alam sejuk dengan hutannya dibabat habis jadi kompleks yang di dalamnya untuk membina para pasukan-pasukan FPI yang dibubarkan itu untuk menentang negara dan sekaligus menyalahkan orang lain. Wow. Ternyata itu kan tanah BTPN HGU-nya ya diserahkan untuk dikelola atau bagaimana, yang jelas kasusnya sudahlah, semuanya dizolimi oleh Pak Rizik Syihab itu. Saudara-saudara, kalau pemerintah ini sekarang, apa komentar Anda para muhibinnya? FPI Front Pembela Islam. Saudara-saudara sekalian, Habib Rizik adalah simbol kekuatan para Habib, kekuatan Pak Alawi yang ada di Indonesia. Habib Rizik adalah pelopor kejahatan yang dengan tampilnya Habib Rizik ke permukaan dengan berbagai kegiatan yang merugikan, mengacaukan kemapanan, merusak tatanan yang ada di negeri ini, maka kemudian Habib-Habib yang lainnya pun ikut melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Karena itu, untuk menghancurkan Habib yang kurang ajar di Indonesia, yang membuat kekacauan di negeri ini,
yang mengaburkan sejarah, yang bercerita khurafat, yang mengaku-ngaku Indonesia adalah anak tarim, mengaku-ngaku kemerdekaan adalah pemberian dari para wali tarim, yang mengaku-ngaku Pasundan adalah pemberian dari tarim, yang membuat para pahlawan nasional diaku-aku sebagai pahlawan dari tarim. Maka ketika Habib Rizik hancur, insya Allah benih-benih sedikit demi sedikit Habib-Habib pun akan hancur lebur. Karena itu, kepada pemerintah jangan takut, kepada kepala daerah janganlah takut. Kalau kemarin Kang Deddy Mulyadi berani menghancurkan ibis di mana itu adalah perusahaan daerah yang dipunyai oleh daerah, menghasilkan untuk daerah, berani dihancurkan, diluluhlantakan, dikembalikan areanya menjadi fungsi seperti semula. Maka kali ini kepada Kang Deddy Mulyadi saya mendukung 1000%. Kiranya berani menghancur luluhkan markas syariah yang dibangun oleh Habib Rizik di atas tanah negara, nyerobot dan bahkan dulu pernah disomasi tetapi tidak bergeming. Kepada para pemerintah, para pejabat, jangan lagi lindungi Habib Rizik. Ini orang kurang ajar. Ini akan merongrong negara Indonesia. Dan Anda harus tahu, Habib Rizik punya cita-cita, punya misi, punya visi membangun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia, dan itu terbukti sudah dilakukan pada saat pemerintahan Jokowi. Mereka di markas yang kita lihat gambarnya tadi sedang menggembleng para jongos, menggembleng mukibin untuk berani dan pada saatnya nanti bisa saja dipersenjatai untuk bergerak bahkan perang membumi hanguskan rakyat Indonesia, karena Habib-Habib melalui Rizik yang dipelopori oleh Rizik Syihab terang-terangan akan mengganti Pancasila menjadi negara bersyariah. Berikutnya nanti kita akan ulas siapa sebetulnya Habib Rizik itu dan apa niatnya, apa cita-citanya. Yang pasti Habib Rizik adalah perusak generasi muda, perusak budaya Indonesia, penghancur tradisi Indonesia diganti dengan tradisi-tradisi Yaman. Karena itu setiap warga negara Indonesia harus berani bersuara lantang. Umpamakanlah kita tidak bisa bertemu berhadapan-hadapan dengan Habib Rizik dan jongos-jongosnya, tetapi melalui suara yang terus kita kumandangkan, rakyat Indonesia akan tahu dan pada saatnya tidak lagi punya simpati kepada Habib Rizik, bahkan tidak mustahil akan berbalik menjadi orang yang membenci Habib Rizik, karena memang orang ini tidak layak untuk disayang, tidak layak untuk dihormati, karena kelakuannya sudah bertentangan dengan budaya, tradisi, kearifan, dan karakter bangsa Indonesia. Kita lawan Habib Rizik dan kita mohon kepada Kang Deddy Mulyadi, hancurkan itu markas syariah sampai puing-puingnya dan kembali fungsinya sebagai fungsi peresapan agar Jakarta khususnya tidak mengalami banjir, karena di antaranya adalah ulah Habib Rizik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.